Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok N akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 26 atau 21. Sebelum melakukan penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aziza Ameliana dan rekan saya Indah Ferisa Putri. dan Hugo Putra Yufi. Baik, kami akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau 6. Menghitung pajak penghasilan 21 atau 26 yaitu dengan cara PPh pasal 21 yang dipotong dirumuskan sebagai PPh pasal 21 sama dengan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PPh orang pribadi badan, di mana tarif PPh pasal 21 untuk orang pribadi dikenakan dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, di mana lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta yaitu dikenakan tarif 5%. Dan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan dengan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 5 juta dikenakan tarif 25%. Dan di atas 50 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Kemudian di atas 5 miliar dikenakan tarif dengan 35%. Dua, tarif khusus. Tarif khusus ini ditetapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pajak PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunan, di mana tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan 2 anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwiraan, Tamtama, Bintara, dan pensiunannya. Sedangkan tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 3 anggota TNI atau Polri, golongan perwira, pertama, dan pensiunannya. Sedangkan tarif 15% dari jumlah bruto honorarium bagi PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri, dan perwira menengah dan tunggi pensiunannya. Tarif khusus atas penghasilan berupa uangan pensiun yang diterima sekaligus, di mana tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai 500 juta. Dan tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta. Baik, materi selanjutnya kepada Indah dipersilakan. Selanjutnya, tarif khusus 5% atas upah atau uang saku harian, mingguan, borongan, atau satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari 1.200.000. Selanjutnya, ada tarif PPh 21 yang ditetapkan pada WP yang tidak memiliki NPWP, yaitu menjadi lebih tinggi 20%. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 atau 26, yang pertama, penghasilan kena pajak, penghasilan bruto, sebesar 50% dari penghasilan bruto, sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto. Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerimaan penghasilan dan jenis penghasilan.
Selanjutnya, tata cara penghitungan pemotongan PPh 21. Tahapan perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur berupa gaji teratur secara bulanan, harian, dan mingguan. Yang pertama, untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan tetap, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan meliputi gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur. Yang kedua, perusahaan yang masuk BPJS atas ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang diterima oleh pemberian kerja berupa penghasilan bagi pegawai. Yang ketiga, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Yang keempat, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12. Selanjutnya, seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun. Tetapi, mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan September. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penetapan tarif pajak Pasal 17 ayat 1, huruf A 2 Undang-Undang PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf D atau E di atas dikurang dengan PTKP. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas nama gaji sebulan, maka perhitungan PPh 21 jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan bulanan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hugo. Kepada Hugo kita persilahkan. yang terutang dari pemberian kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan yang pensiun dalam huruf D dibagi dengan banyaknya bulan sebagai dokter. Dan yang terakhir, perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada kategori dan seterusnya. Yang pertama, terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan biaya kedua, PPh 21
Baik, karena mungkin jaringan Hugo bermasalah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Hugo tadi, di mana PPh 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh 21 huruf C dengan PPh 21 yang terutang dari pemberian kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun, sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. Yang E, pasal 21 atas uang pensiun bulanan sebesar PPh 1 seperti dalam huruf D dibagi dengan banyaknya bulanan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A. Perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiunan secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya. Yang pertama, terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan biaya pensiun. Yang kedua, PPh pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yang diperoleh bulanan. Baiklah, hanya itu presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.